Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Bulan ini termasuk di antara bulan yang dispesialkan karena orang-orang terdahulu ketika berjumpa dengan bulan Sya'ban, mereka sadar bulan ini banyak orang-orang yang lalai dari melakukan amalan-amalan positif. Padahal bulan ini merupakan bulan pemanasan agar kita bisa berhasil ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban ini banyak di antara para ulama yang membayarkan zakat malnya mereka. Di bulan ini juga banyak di antara mereka yang memperbanyak melaksanakan puasa sunnah. Di antara mereka juga banyak yang menggunakan bulan ini untuk khatam Al-Quranul Karim. Mengapa demikian? Agar ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, persiapan itu sudah ada karena udah ada pemanasan sebelumnya. Ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, udah nggak canggung lagi, udah nggak pemanasan lagi. Karena kita sudah terbiasa dengan amalan positif yang kita lakukan di bulan Sya'ban. Bulan Ramadan adalah bulan yang amat sangat dinanti-nanti oleh banyak kaum muslimin. Karena bulan ini ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepada orang-orang yang bisa sungguh-sungguh. Mungkin di bulan Ramadan tahun lalu, ketika berjumpa di akhir bulan Ramadan, kita sempat berjanji kalau bulan Ramadan tahun depan Allah takdirkan usia kita masih, maka kita akan mati-matian melakukan amalan-amalan positif. Nah, sekarang kita berada di waktu yang sebentar lagi insya Allah Allah akan pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Maka di antara amalan yang harus kita jaga ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan adalah memaksimalkan puasa kita. Bukan hanya sekedar puasa, tapi gimana caranya kita totalitas dalam melaksanakan puasa. Itu harus. Kita manfaatkan waktu. Jadi bukan hanya sekedar sahur kemudian buka puasa, tapi apa yang kita lakukan selama bulan puasa. Di sana kita dilarang untuk menjelek-jelekkan orang, berkata dusta. Jadi puasa bulan Ramadan bukan hanya sekedar puasa. Di antara amalan yang harus kita tekankan juga ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan adalah semangat untuk melaksanakan sholat tarawih ataupun qiyamul lail. Karena pahalanya juga besar. Kata Rasulullah, barang siapa yang qiyamul lail ataupun sholat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya 11 rakaat kok. Insya Allah setiap di antara kita mampu untuk melaksanakan sholat tersebut. Di antara amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan adalah memberikan bukaan baik berupa takjil ataupun makanan berat. Karena pahala besar pun akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang memberikan takjil dan bukaan. Kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan bukaan puasa kepada orang-orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sama sekali sedikit pun. Kalau usia kita itu mungkin hanya beberapa puluh tahun, tapi gimana caranya kita mendapatkan pahala yang begitu banyak dari orang-orang yang berpuasa? Ya dengan memberikan takjilan dan memberikan bukaan.
Dan di antara amalan yang harus kita fokuskan waktu kita di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quranul Karim. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu hatam pada bulan Ramadan itu sampai 60 kali. Coba targetkan. Bayangkan satu halaman itu sama dengan 5.000 kebaikan kurang lebih akan didapatkan oleh kita yang membaca Al-Quranul Karim. Dan bulan Ramadan adalah bulannya hataman Al-Quranul Karim. Kemudian di antara amalan yang harus kita fokuskan juga berjumpa dengan bulan Ramadan adalah kita bisa totalitas beriktikaf, berdiam diri di masjid dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Dan satu hal yang harus kita perhatikan, kita semangat untuk melakukan amalan positif. Di sisi lain, kita juga harus semangat untuk stop dari yang namanya dosa dan maksiat. Jangan anggap remeh dosa dan maksiat yang dilakukan di bulan Ramadan. Karena terkadang seorang hamba itu gagal karena dosa dan maksiat yang ia lakukan. Ketika keluar dari bulan Ramadan, dia nggak mendapatkan oleh-oleh ketakwaan. Kenapa ya? Puasanya gitu aja. Maksiat, dosa, jalan terus. Ini yang nggak kita inginkan. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa maksimal berjumpa dengan bulan Ramadan dan bisa totalitas sehingga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan semoga Allah perjumpakan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh kasih sayang, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.